welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Andi Fatimatul Islamiyah. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai suhu dan perubahannya. Tetap dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya. Pada materi suhu dan perubahannya akan dibahas materi mengenai suhu, termometer, dan pemuaian. Bagaimana cara kita mengukur suhu suatu benda? Caranya itu ada dua. Yang pertama itu kita bisa menggunakan alat indera. Yang kedua kita bisa menggunakan alat bantu. Contohnya yaitu menggunakan termometer. Apa itu suhu? Suhu suatu benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas memiliki tingkat derajat panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda yang lebih dingin. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu suatu benda. 1. Jenis-jenis termometer. Yang pertama itu adalah termometer zat cair. Coba tebak zat cair apa yang digunakan dalam termometer zat cair? Zat cair yang digunakan adalah raksa atau jenis alkohol tertentu. Apa sih kekurangan dan kelebihan zat cair tersebut? Kelebihan raksa yaitu yang pertama warnanya mengkilat. Yang kedua, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, jangkauan suhu air raksa cukup lebar. Yang keempat, air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, sehingga pengukurannya sangat teliti. Kekurangan termometer air raksa yaitu: yang pertama, sukar diperoleh sehingga harganya cukup mahal. Yang kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Yang ketiga, air raksa sangat beracun sehingga apabila tabungnya pecah itu sangat berbahaya. Kelebihan dari termometer alkohol yaitu: yang pertama, harganya murah dan mudah didapatkan di pasaran. Yang kedua, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Yang ketiga, alkohol lebih teliti, sebab untuk menaikkan suhu yang sangat kecil. Kekurangan dari termometer alkohol yaitu: yang pertama, tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya rendah. Yang kedua, membasahi dinding kaca. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna, sehingga perlu diberi warna untuk dapat dilihat. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair, yang pertama itu adalah termometer laboratorium, yang kedua adalah termometer suhu badan. Yang kedua, termometer bimetal. Termometer bimetal ini kita contohkan saja seperti gambar di samping ya. Perhatikan gambarnya. Ya, di sana itu ada dua jenis logam yang berbeda yang didekatkan kepada termometer. Mengapa logam itu bisa melengkung? Logam itu melengkung karena terjadi perubahan suhu dengan cara pemuaian, Di mana logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan logam lainnya. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga, termometer kristal cair. Termometer kristal cair akan berubah warna jika terjadi perubahan suhu. 2. Skala suhu.
Saat ini dikenal beberapa skala suhu seperti Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Perbandingan skala suhu. Skala Celsius berbanding skala Reaumur berbanding skala Fahrenheit berbanding skala Kelvin sama dengan 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100. Atau sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Cara mengkonversinya dapat dilihat pada persamaan berikut. TC atau skala Celsius per TF atau skala Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5/9. Jika yang ditanyakan skala Fahrenheit, maka TF sama dengan 9/5 dikali TC atau skala Celsius ditambah dengan 32. Contoh penerapan skala suhu. Perhatikan contoh penerapan nomor 2, di mana tentukanlah 25 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Reaumur. Untuk menyelesaikannya, kita harus membuat persamaan terlebih dahulu. Karena yang ditanyakan derajat Reaumur, maka derajat Reaumur sebagai pembilang, dan karena yang diketahui adalah derajat Celsius, maka derajat Celsius sebagai penyebut, di mana persamaannya menjadi TR per TC sama dengan 4/5. Sehingga TR sama dengan 4/5 dikali dengan TC sama dengan 4/5 dikali 25 sama dengan 20 derajat Reaumur. Perhatikan permasalahan nomor 3. Tentukan 78 derajat Celsius sama dengan berapa Kelvin. Persamaan yang diperoleh yaitu TK min 273 per TC sama dengan 5/5. Sehingga TK sama dengan TC plus 273 sama dengan 78 plus 273 sama dengan 351 derajat Kelvin. B. Perubahan akibat suhu ditandai dengan ukuran benda itu akan berubah. 1. Pemuaian zat padat. Benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada suatu bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Coba perhatikan rel kereta api. Kenapa rel kereta api itu melengkung? Rel kereta api dapat melengkung akibat pemuaian. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celsius. Perhatikan tabel koefisien muai panjang di samping. Perhatikan persamaan berikut. Koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang per panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Jika dilambangkan, maka alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, atau LT dikurang dengan L0. Di mana alfa sama dengan LT min L0 per L0 dikali delta T.
Jadi, panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yaitu L sama dengan L0 plus L0 dikali alfa dikali dengan delta T. Perhatikan contoh berikut. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien Mue panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Dari soal diketahui L0 sama dengan 100 cm, alfa sama dengan 0,000025 per derajat Celcius, delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Delta T diperoleh dari 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu menentukan LT pada 80 derajat Celcius. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan pemuaian. Jadi, LT sama dengan L0 plus L0 dikali alfa dikali dengan delta T. Sama dengan 100 ditambah 100 dikali 0,000025 dikali 50. Sama dengan 100,125 cm. Jadi, panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. B. Pemuaian luas dan volume zat padat. Pemuaian luas terjadi jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan. Pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pernahkah kalian menjumpai daun pintu tidak dapat ditutup pada bingkai pintunya? Mengapa kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang cukup. Yang perlu diketahui yaitu partikel-partikel zat padat selalu bergerak atau bergetar. Gerakan partikel makin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar. Jarak antara partikel makin besar, zat padat itu memuai, bertambah panjang, bertambah luas, dan akhirnya bertambah volumenya. 2. Pemuaian zat cair dan zat gas. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai ukuran. Mengapa kabel listrik bertegangan tinggi dipasang agak kendur? Kabel listrik dipasang agak kendur untuk menghindari putusnya kabel. Akibat proses penyusutan atau memendek yang terjadi malam hari. Selain itu, kabel juga memuai atau memanjang akibat panas yang terjadi siang hari. Coba tebak, mengapa sirup tidak diisikan penuh dalam botol kemasan? Botol kemasan sirup tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika memuai. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya. See you next time. Bye-bye.